Berjumpa lagi bersama Warung Budayanti yang membahas semuanya. Sekarang kita kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini menatap ke arah klon dari tubuh dewa asli. Pada saat yang bersamaan Xiao Yan menemukan adanya tas kulit yang sebenarnya merupakan sebuah harta karun. Itu adalah sesuatu yang tersisa setelah kelahiran dari tubuh dewa asli. Tubuh dewa asli ini abadi sementara tas kulit ini adalah tempat terbaik untuk penyembuhan. Xiao Yan juga dapat merasakan adanya banyak makhluk hidup yang tidak terhitung jumlahnya yang terhubung ke kulit. Xiao Yan berjanji kepada semua orang yang berada di sini bahwa ketika Xiao Yan berhasil, Xiao Yan akan kembali membangunkan semua orang. Namun Xiao Yan tidak terburu-buru karena Xiao Yan pada saat ini masih harus terus berlatih. Meskipun Xiao Yan sudah mendapatkan klon yang begitu kuat, namun latihan Xiao Yan ini tidak bisa ditinggalkan. Setelah pelatihan ini selesai barulah Xiao Yan akan sepenuhnya membebaskan semua orang. Xiao Yan pada akhirnya menggerakkan tubuhnya dan tulang Xiao Yan pada saat ini mengeluarkan suara berderak. Senyum juga pada saat ini muncul di pipinya dan tahanan spiritual pada saat ini sedikit terkejut ketika melihat ke arah Xiao Yan. Namun bersama dengan hal tersebut pada saat ini klon dewa asli perlahan mulai berbicara. Sosoknya berkata kepada tahanan spiritual bahwa mereka pada saat ini harus berjalan-jalan. Tahanan spiritual pun sedikit terkejut dan berkata bahwa Tuan Dewa asli memang tidak terkalahkan di dunia. Oleh karena itu dirinya akan pergi kemanapun mereka pergi. Klon Dewa asli ini pun segera berkata bahwa mereka pada saat ini akan pergi dan mengguncang tempat hukuman dewa ini. Setelah selesai berbicara, klon dari dewa asli segera muncul di sebelah Xiao Yan. Sosoknya berkata sebelum itu sosok ini harus bangun. Dengan satu klik jarinya kekuatan hidup yang agung pada saat ini mengalir masuk. Di dalam cincin kristal di tangan Xiao Yan pada saat ini sosok Lei Ji terbangun dan muncul. Sementara itu di sisi lain di langit berbintang teratas di tempat hukuman dewa, planet yang paling bersinar pada saat ini tiba-tiba terguncang. Pada saat yang sama 4 planet secara berturut-turut di sampingnya juga melakukan hal yang sama. Mereka meledak dengan ledakan dan cahaya yang menyebar. Banyak planet pada saat ini meledak dan tempat hukuman dewa tampaknya akan mengalami kembali perubahan. Bersamaan dengan hal tersebut sebuah suara juga bergema di langit berbintang di lantai atas tempat hukuman dewa. Suara tersebut berkata bahwa ini adalah pembalasan. Seseorang telah keluar dari tempat tersembunyi para dewa. Mendengar pemberitahuan tersebut pada saat ini semua orang benar-benar memancarkan ekspresi kengerian. Ada beberapa orang yang pada saat ini seketika berkumpul. Tirai cahaya besar juga tiba-tiba muncul di atas langit berbintang di lantai paling atas. Pemandangan di tirai cahaya ini adalah pintu keluar dari lubang hitam di tempat tersembunyi para dewa. Semua utusan dan semua orang yang berada di langit berbintang pada saat ini melihat ke tirai tipis yang besar. Mata mereka semua dipenuhi dengan sedikit getaran ketika menatap apa yang tersaji di layar cahaya. Salah seorang di antara mereka mendesis dingin dan bertanya-tanya, mungkinkah itu adalah Xiao Feng? Mungkah itu ada buronan yang memasuki tempat tersembunyi para dewa ratusan tahun yang lalu? Menanggapi hal tersebut salah seorang lainnya pada saat ini segera berkata sepertinya itu bukan Xiao Feng. Pada saat ini ada 2 sosok yang keluar dan sepertinya ada juga bola mata. Gambaran itu terus berlanjut semakin dekat dan semakin jelas dan begitu mereka menatap ke arah sosok yang melesat mereka melihat jubah hitam ikonik yang sebelumnya dimiliki oleh Xiao Yan. Fitur wajahnya juga sedikit mirip dengan Xiao Yan, hanya saja matanya yang berwarna emas dengan rambut yang juga berwarna emas. Begitu layar ini diperbesar, sosok berambut emas dan bermata emas ini juga tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tatapannya pada saat ini seolah-olah menembus langit berbintang menatap ke arah layar cahaya. Bersamaan dengan hal tersebut gambaran juga pada saat ini berhenti tiba-tiba dan tirai cahaya terdistorsi sebelum akhirnya runtuh. Para utusan yang melihat hal ini benar-benar terkejut sebelum akhirnya tanpa sadar bergumam apakah formasi hukuman dewa ini telah kembali dipatahkan. Bersamaan dengan hal tersebut sebuah pemberitahuan juga pada saat ini segera melonjak di atas langit berbintang. Suara tersebut berkata bahwa formasi hukuman dewa lapis kedua dari 9 lapisan penghalang telah dipatahkan.
30% kekuatan formasi telah hilang dan formasi pada saat ini dalam bahaya. Suara ini masih terus berlanjut hingga formasi kehilangan 40% kekuatannya. Suara mengejutkan ini terus-menerus terdengar dari atas planet yang bersinar di atas kepala semua orang. Di salah satu planet yang bersinar pada saat ini sebuah suara seketika melonjak dan menyebabkan semua utusan seketika gemetar. Suara tersebut memerintahkan agar mereka semua segera mengirim ke-8 dewa besar ke medan pertempuran. Mereka harus menemukan orang-orang ini dan menghabisi orang-orang ini secara langsung. Bersamaan dengan suara tersebut yang terdengar pada akhirnya lebih dari 100 bahtera besar muncul di antara 4 bintang. 8 dewa pada saat ini segera mengirim pesan tanpa ragu-ragu. Masing-masing di antara mereka pada saat ini membawa ribuan utusan dan mereka semua segera melesat. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ada 3 bayangan yang berdiri di atas langit berbintang. Mereka semua pada saat ini memandang ke arah para utusan yang baru saja berangkat dengan ekspresi serius. Salah seorang di antara mereka pada saat ini segera berkata bahwa dikabarkan ada makhluk hidup yang kuat di tempat para dewa ini. Kedua sosok itu adalah seorang pria dan seorang wanita, namun pada saat ini sosok yang keluar bukanlah orang yang dicari yang memasuki tempat hukuman para dewa ratusan tahun yang lalu. Sosok ini memiliki kekuatan fisik yang sangat besar dan vitalitasnya membuatnya terancam. Menanggapi hal tersebut, salah seorang lainnya pada saat ini segera menganggukkan kelapnya dan berkata bahwa jika memang itu benar dirinya khawatir mereka mungkin tidak akan bisa mengalahkan sosok tersebut meski mereka mengambil tindakan. Oleh karena itu sebaiknya mereka pada saat ini memberitahu pemimpin tentang permasalahan ini. Jika sosok ini benar-benar sangat kuat maka dirinya bukan lagi sesuatu yang bisa ditekan oleh mereka. Salah satu bayangan lainnya pada saat ini mengenakan jubah biru dan putih pada akhirnya segera mulai berbicara. Sosoknya berkata agar mereka pada saat ini jangan terburu-buru, dirinya akan melakukannya karena dirinya ditunjuk sebagai utusan untuk menjaga tempat ini. Namun sejujurnya meskipun dirinya merupakan penjaga tempat ini tetapi dirinya merasa tidak ada bedanya dirinya dengan orang-orang lain di tempat hukuman dewa. Sosoknya pun menggelengkan kepalanya dan lanjut bertanya kepada 2 orang lainnya, pernahkah mereka berpikir mengenai kembali ke dunia asli? Mendengar hal tersebut 2 sosok lainnya pada saat ini sama-sama terkejut dan menatap ke arah sosok yang berada di tengah. Salah satu di antara mereka berteriak kepada sosok yang baru saja berbicara yang ternyata adalah Li Zhu. Sosoknya berkata apa yang pada saat ini dipikirkan oleh Li Zhu. Li Zhu pun perlahan menoleh menatap ke arah bayangan yang bernama Fang Yi. Li Zhu berkata apakah Fang Yi ingin terjebak di sini selamanya? Fang Yi pun mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Li Zhu. Fang Yi lanjut berkata bukankah selama mereka tinggal di sini selama 100.000 tahun mereka akan bisa meninggalkan tempat ini? Ini adalah sebuah janji yang telah diberikan kepada mereka oleh pemimpin aliansi. Apakah pada saat ini Li Zhu ingin memberontak kepada pemimpin aliansi? Mendengar hal tersebut Li Zhu pada saat ini tersenyum dingin. Sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa 100.000 tahun benar-benar sebuah lelucon. Tidakkah mereka berpikir bahwa 100.000 tahun itu adalah waktu yang lama? Mendengar hal tersebut pada saat ini sosok Fang Yi pada akhirnya sedikit menunduk. Sosoknya berkata bahwa dirinya telah menghitung waktu mereka berada di sini dan sangat jelas bahwa tinggal tersisa ratusan tahun lagi. Dirinya mengingatnya dengan jelas karena dirinya selalu menghitung waktu keluar mereka. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Fang Yi pada saat ini Li Zhu kembali tersenyum. Li Zhu lanjut menatap ke arah Fang Yi dan berkata sepertinya Fang Yi benar-benar tidak pandai menghitung. Waktu 100.000 tahun telah berlalu dan pada saat ini apakah pemimpin aliansi membiarkan mereka pergi? Faktanya mereka masih tetap di sini tanpa ada pembicaraan apapun dari pemimpin aliansi. Mendengar hal tersebut Fang Yi pada saat ini berhenti sejenak dan keringat seketika mengucur di dahinya. Fang Yi pada saat ini kembali menghitung dengan cermat dan tiba-tiba dirinya menyadari bahwa 100.000 tahun benar-benar telah berlalu. Tampaknya karena waktu yang sangat lama pada akhirnya membuat mereka benar-benar tidak menyadari waktu terus berjalan.
Sementara itu Li Zhu pada saat ini menatap ke kejauhan dan mulai lanjut berbicara. Li Zhu berkata bahwa jika orang yang keluar kali ini benar-benar eksistensi yang kuat di tempat tersembunyi para dewa, merekrut mereka secara diam-diam mungkin bisa menjadi secercah harapan bagi mereka. Mendengar apa yang dikatakan oleh Li Zhu, dua sosok di sampingnya pada saat ini pada akhirnya mulai menjadi semakin tenang. Fang Yi juga pada saat ini tidak membantah tetapi sepertinya sudah menyetujuinya. Pada akhirnya Fang Yi segera bertanya jika begitu permasalahannya apa yang harus mereka lakukan. Li Zhu pun berkata perlahan bahwa mereka bisa membiarkan orang ini membuat keributan. Semakin besar keributannya maka hal tersebut akan semakin baik. Selain itu mereka juga harus mengirim seseorang untuk memberitahu aliansi bahwa kehadiran orang yang kuat telah muncul. Mereka harus meminta pemimpin untuk menekan sosok tersebut tetapi ketika pemimpin datang mereka harus mengambil tindakan tetapi mereka tidak akan melawannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Li Zhu, sosok yang berada di sampingnya pada saat ini seketika terkejut. Dirinya menyadari apa yang dimaksud oleh Li Zhu dan pada saat ini segera mulai berbicara. Sosoknya bertanya apakah yang dimaksud oleh Li Zhu adalah mereka membantu orang ini membunuh pemimpin. Li Zhu pun mengangguk sedikit dan kedua sosok di sampingnya pada saat ini seketika terkejut. Sementara itu sosok yang baru saja berbicara segera berkata bahwa bahkan jika orang ini sangat kuat dirinya pasti bukan tandingan dari pemimpin aliansi. Jika pemimpin aliansi mengetahui rencana mereka bukankah mereka benar-benar akan mati mengenaskan? Li Zhu pada akhirnya memandang ke arah sosok di sampingnya yang bernama Qiu Yi. Sosoknya lanjut bertanya apakah Qiu Yi tahu betapa kuatnya keberadaan orang di tempat tersembunyi ini. Qiu Yi pun terdiam sementara Li Zhu pada saat ini memandang ke arah Qiu Yi sambil menyipitkan matanya. Li Zhu kembali berkata dengan dingin bahwa orang ini adalah eksistensi yang bahkan dewa jahat dan yang mulia tidak bisa menghadapinya. Jika dirinya mengambil tindakan pemimpin aliansi mungkin bukanlah lawannya. Menurut Qiu Yi apakah pemimpin aliansi memiliki kekuatan yang seperti itu? Qiu Yi akan tahu jika Qiu Yi mencoba menghadapi sosok tersebut. 8 dewa besar pada saat ini telah pergi dan dirinya yakin tidak satu pun di antara mereka yang akan bisa bertahan. Baik ekspresi Qiu Yi maupun Fang Yi pada saat ini sedikit terkejut tetapi pada saat ini mereka masih terdiam. Namun setelah beberapa saat Qiu Yi pada akhirnya segera berkata dengan dingin. Sosoknya berkata bahwa rencana itu memang sempurna, tetapi jika orang ini memiliki dendam dan setelah sosoknya mengalahkan pemimpin, bagaimana mungkin dirinya bisa melepaskan nyawa mereka? Mendengar hal tersebut Li Zhu pada saat ini menunjuk ke langit berbintang dan mulai kembali berbicara. Li Zhu berkata bahkan jika dirinya mengalahkan pemimpin aliansi pada saat ini masih ada formasi besar. Mereka sama-sama tahu bahwa formasi penganugerahan dewa tingkat surga adalah formasi yang benar-benar sangat kuat. Formasi ini adalah formasi tingkat pertama dan jika mereka turun lebih jauh maka mereka tidak akan terpengaruh oleh kekuatan formasi tersebut. Selama dirinya berada di sini dirinya selalu mempelajari mengenai formasi tersebut. Dengan begitu maka dirinya pada saat ini bisa memiliki kendali atas formasi besar ini. Meskipun mereka harus bertempur melawan orang tersebut sesungguhnya dirinya yakin dirinya bisa 50% mengalahkannya. Mendengar hal tersebut dua sosok yang berada di samping Li Zhu pada saat-saat ini masih terdiam. Namun pada akhirnya mereka segera berkata bahwa tampaknya semua ini benar-benar telah direncanakan. Setelah selesai berbicara pada saat ini tubuh Qiu Yi pun bersinar dan bayangannya seketika menghilang. Fang Yi juga pada saat ini tidak berkata apa-apa sebelum akhirnya sosoknya ikut menghilang. Hanya Li Zhu yang pada saat ini masih berada di sini dan sosoknya memandang ke arah kejauhan dengan sedikit terpana. Sementara itu pada saat ini di sisi lain sosok Xiao Yan menggunakan tubuh klon untuk pergi bersama dengan Lei Ji dan tahanan spiritual. Xiao Yan juga memerintahkan tahanan spiritual untuk masih menghancurkan formasi. Sementara itu Lei Ji pada saat ini memandang ke arah sosok di sebelahnya dan dirinya benar-benar merasa takut. Lei Ji merasa asing dengan sosok tersebut dan pada saat ini tubuh Lei Ji sedikit bergetar. Sementara itu Xiao Yan yang pada saat ini menempati klon dari dewa asli segera melihat sekeliling.
Xiao Yan melihat banyak meteorit yang terbang dengan kecepatan lambat. Xiao Yan pada saat ini juga duduk bersila di atas meteorit dan tidak pernah pergi jauh. Xiao Yan yang berada di dalam klon pada saat ini segera berkata, mungkinkah mereka masih menunggu Xiao Yan? Bersamaan dengan Xiao Yan keluar dari tanah tersembunyi para dewa, banyak orang yang ditempatkan di sini menunggu Xiao Yan akhirnya bergegas. Banyak sosok pada saat ini berkumpul dan pada saat ini salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa orang yang keluar ini bukanlah Xiao Feng. Dalam waktu sesaat tempat yang tadinya kosong pada saat ini dipenuhi dengan lebih dari belasan sosok. Salah seorang di antara mereka pada saat ini memberanikan diri untuk menghampiri Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa dirinya ingin tahu apakah Tuan telah melihat seseorang bernama Xiao Feng di tempat tersembunyi para dewa. Melihat sosok yang pada saat ini membungkuk di hadapannya, Xiao Yan masih sedikit terdiam. Sosok-sosok yang berada di hadapan Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan yang memiliki rambut emas dan mata emas. Mereka pada saat ini tidak bisa merasakan kekuatan dari Xiao Yan. Mereka tidak bisa merasakan adanya origin Qi, tetapi mereka pada saat ini masih tetap waspada. Sementara itu Xiao Yan pada akhirnya tersenyum tipis dan Xiao Yan tidak langsung mengakui bahwa Xiao Yan adalah Xiao Feng. Xiao Yan pada saat ini telah menggunakan klon dari tubuh dewa asli dan auranya bukan aura milik Xiao Yan. Oleh karena itu keberadaan Xiao Yan tidak akan diketahui oleh orang-orang yang mengejar Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya mengapa mereka semua mencari Xiao Feng. Salah seorang di antara mereka pada saat ini segera berkata dengan ekspresi jijik di wajahnya. Sosoknya berkata bahwa orang itu benar-benar sangat dipenuhi dengan kebencian. Dirinya membawa masalah besar ke tempat hukuman dewa mereka. Bahkan dirinya telah melepaskan banyak penjahat dan menyebabkan banyak kekuatan di langit berbintang barat laut dimusnahkan. Oleh karena itu keberadaan mereka di sini adalah untuk bersiap menghabisi penjahat tersebut. Mendengar hal tersut Xiao Yan pada saat ini hanya sedikit tersenyum sambil melirik ke arah semua orang. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata apakah Xiao Feng ini benar-benar kurang ajar. Namun sejauh yang dirinya tahu di tempat hukuman dewa ini semua orang yang dipenjara oleh aliansi Dosian adalah kurang ajar. Oleh karena itu bagaimana mungkin mereka bisa menilai seseorang lebih bersalah dibanding dengan mereka? Mendengar perkataan Xiao Yan ini pada akhirnya salah seorang seketika keluar di antara kerumunan. Sosoknya pada saat ini memancarkan aura yang kuat. Sosok ini merupakan seseorang dengan kekuatan tahap awal dari Dogat Bintang 6. Sosoknya pada saat ini menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dengan tangan di belakang punggung. Sosoknya pada akhirnya dengan hormat segera berkata bahwa Tuan pada saat ini hanya perlu menjawab apakah dirinya telah melihat Xiao Feng ataukah telah dihabisi oleh Tuan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini meledek ke arah mereka dengan bertanya bagaimana jika dirinya pada saat ini tidak mau menjawab. Ekspresi semua orang pada saat ini berubah menjadi suram tetapi wajah sosok Dogat Bintang 6 ini seketika mengerutkan kening. Sosoknya menyadari bahwa meskipun tidak ada origin Qi yang bisa dirasakan, tetapi orang ini keluar dari tempat tersembunyi para dewa dan kekuatannya tentu saja tidak bisa dinilai. Oleh karena itu sosok tersebut pada saat ini masih dengan hormat segera kembali berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata jika Tuan tidak mau menjawab maka mereka hanya bisa menyerah. Dirinya benar-benar tidak tahu bagaimana cara mereka bisa menyinggung perasaan Tuan hingga Tuan tidak mau menjawab. Mereka semua di sini tidak memiliki pilihan lain dan mereka terpaksa berada di tempat ini. Aliansi Dosian telah menutupi langit dengan satu tangan dan jika mereka berkata seseorang telah bersalah, maka mereka benar-benar akan bersalah tidak peduli mereka bersalah atau tidak. Mereka hanya menjanjikan bahwa setiap orang yang bersalah akan bisa pergi setelah menjalani misi. Oleh karena itu apakah ada yang salah dengan mereka jika mereka ingin pergi? Mereka menjalankan semua ini hanya agar mereka bisa pergi dari tempat ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya sedikit tertegun. Mata Xiao Yan pada saat ini menunjukkan keseriusan dan Xiao Yan mulai berpikir. Semua orang yang mengejarnya benar-benar bukan karena serakah dan ingin menghabisi Xiao Yan.
Faktanya alasan sebenarnya adalah mereka benar-benar hanya ingin menyelamatkan hidup mereka sendiri, karena kurangnya sumber daya maka mereka pada saat ini tidak memiliki pilihan lain. Xiao Yan menyadari bahwa ini semua bukan salah mereka dan mereka melakukan segalanya hanya untuk tetap hidup. Xiao Yan ada akhirnya segera bertanya dengan tenang kepada Dogat Bintang 6 kejahatan macam apa yang dirinya lakukan hingga dirinya dikirim ke tempat ini. Dogat Bintang 6 ini pun seketika sedikit terdiam sebelum akhirnya perlahan mulai menjelaskan kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa dirinya juga merupakan seorang jenderal di aliansi Dou-Xian. Sejak kematian Yang Mulia aliansi Dou-Xian telah mengalami perubahan yang sangat besar dan semua orang yang dulunya bertanggung jawab atas aliansi Dou-Xian mereka semua dikirim ke sini satu demi satu dan terjebak di tempat ini untuk selamanya. Xiao Yan pun mengerutkan kening ketika mendengarkan penjelasan dari Dogat Bintang 6 ini. Xiao Yan berpikir bahwa mereka yang dipenjara di tempat hukuman dewa ini mungkin hanya melakukan satu kejahatan. Selain itu Xiao Yan juga berpikir sepertinya kesalahan mereka hanyalah tidak mematuhi penguasa baru dari aliansi Dou-Xian. Niat membunuh pada akhirnya tiba-tiba muncul di mata Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini segera bertanya apakah itu saja. Xiao Yan pada saat ini merasakan adanya rasa penyesalan di dalam hatinya karena Xiao Yan dengan bodohnya telah membantai begitu banyak orang. Meskipun tidak semua di antara mereka berasal dari aliansi Dou-Xian, namun mereka semua benar-benar sangat terpaksa melakukan apa yang diperintahkan oleh orang-orang utusan dari tempat hukuman para dewa. Sementara itu Dogat Bintang 6 pada saat ini menganggukkan kepalanya dan semua orang pada saat ini terdiam. Xiao Yan pada saat ini masih sedikit merenung dan tanpa sadar Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya. Xiao Yan pun bergumam sepertinya orang yang bermarga jin di aliansi Dou-Xian menggunakan banyak trik untuk mengendalikan aliansi Dou-Xian. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sedikit merenung pada akhirnya tiba-tiba riak muncul di kehampaan. Seluruh langit berbintang terguncang oleh kehadiran dari banyak bahtera ini. Untuk sesaat retakan besar di langit berbintang pada saat ini muncul di langit yang sangat gelap. Ekspresi semua orang yang berada di sini juga seketika berubah drastis dan hanya Xiao Yan serta kelompoknya yang pada saat ini masih tetap terlihat tenang. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ke arah bahtera yang tidak terhitung jumlahnya dengan tatapan tenang dan tanpa rasa panik. Sementara itu orang-orang yang sebelumnya berhadapan dengan Xiao Yan pada saat ini berpencar. Dogat Bintang 6 juga pada saat ini bersiap untuk pergi tetapi Xiao Yan segera mulai berbicara. Xiao Yan berkata agar dirinya pada saat ini menunggu sejenak karena dirinya perlu memastikan sesuatu. Dogat Bintang 6 itu pun seketika terdiam sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiao Yan dan kembali menatap ke arah bahtera dengan ngeri. Namun Xiao Yan pada saat ini menatapnya dengan sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata agar Dogat Bintang 6 ini jangan khawatir, dirinya berada di sini dan dirinya akan melindungi Dogat Bintang 6 apapun yang terjadi. Setelah selesai berbicara pada akhirnya Dogat Bintang 6 itu pun melirik ke arah Xiao Yan dengan sedikit curiga. Tentu saja sosoknya pada saat ini tidak memihak kepada siapapun dan pada saat ini dirinya tidak percaya kepada siapapun, namun pada saat ini tubuhnya tidak bisa bergerak dan dirinya hanya menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh keraguan. Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya ratusan bahtera pada saat ini perlahan mendekat ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berbicara perlahan kepada Lei Ji. Apakah Lei Ji takut? Xiao Yan pada saat sebelumnya tidak secara langsung menjelaskan identitasnya kepada Lei Ji. Xiao Yan juga sengaja menyembunyikan identitas tersebut karena Xiao Yan telah melihat sikap hormat dari tahanan spiritual yang lucu. Xiao Yan pada saat ini benar-benar ingin melihat ekspresi Lei Ji ketika berhadapan dengan tubuh dewa asli. Lei Ji pada saat ini yang mendengar namanya dipanggil pada akhirnya langsung bereaksi. Sosoknya membungkuk sedikit sebelum akhirnya segera berbicara dengan lembut. Lei Ji bertanya apakah senior mengenalinya. Xiao Yan pun menoleh menatap ke arah Lei Ji dan pada saat ini wajah Xiao Yan mendekat sedikit. Lengan kekar dari tubuh klon dewa asli pada saat ini langsung memeluk pinggang Lei Ji.
Xiao Yan juga langsung mendekatkan wajahnya ke Lei Ji dan segera bertanya apakah Lei Ji tidak mengenalinya. Menyadari hidung mereka yang saling berhadapan dan bibir yang hampir bersentuhan, Lei Ji pada saat ini segera mendorong Xiao Yan dan sedikit mundur. Lei Ji pada akhirnya segera berkata bahwa senior dan Lei Ji berada di dunia yang berbeda. Selain itu, di dalam ingatannya mereka memang belum pernah berinteraksi satu sama lain. Lei Ji pada saat ini berpikir bagaimana mungkin senior ini bisa mengenali nama dari Lei Ji. Lei Ji pada akhirnya memiliki spekulasi di dalam benaknya. Mungkin alasan mengapa sosok ini bisa memanggil nama Lei Ji secara langsung sepertinya dirinya telah mencari jiwanya bersama dengan Xiao Yan yang telah terluka. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih terus-menerus menggoda Lei Ji. Xiao Yan berkata bahwa Lei Ji telah bersama dengannya sepanjang jalan, oleh karena itu bagaimana mungkin bisa Lei Ji berkata bahwa mereka tidak pernah bertemu. Mendengar hal tersebut, Lei Ji pada saat ini segera memiliki ekspresi yang serius. Lei Ji pada akhirnya segera berkata bahwa sepertinya senior telah menggeledah jejak jiwa dari ingatan Xiao Feng. Jika begitu permasalahannya, maka pada saat ini senior tidak perlu mempermainkan Lei Ji. Jika senior pada saat ini ingin menghabisi Lei Ji, maka senior bisa melakukannya. Meskipun Lei Ji tidak bisa melawan, tetapi Lei Ji juga tidak takut akan kematian. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum hingga pada akhirnya Xiao Yan segera mengirim transmisi suara kepada Lei Ji. Dengan kekuatan spiritualnya, Xiao Yan segera menjelaskan bahwa dirinya adalah Xiao Feng. Xiao Yan telah mengambil tubuh ini dari tempat tersembunyi para dewa. Selain itu, Lei Ji juga jangan mengungkapkan identitas Xiao Yan. Xiao Yan juga ingin menjelaskan bahwa Xiao Yan sangat senang melihat ekspresi Lei Ji ketika digoda oleh Xiao Yan. Mendengar hal tersebut, Lei Ji pun menatap ke arah Xiao Yan yang pada saat ini telah mengendalikan tubuh dewa asli. Lei Ji pada saat ini seketika terkejut dan Lei Ji segera mengirim transmisi suara kepada Xiao Yan ketika bertanya apakah semuanya berhasil. Xiao Yan pun mengangguk dan menjawab bahwa mereka memiliki waktu untuk mengenang masa lalu, tetapi pada saat ini mereka harus menemui para tamu yang datang ke tempat mereka. Xiao Yan pun kembali perlahan menatap kepalanya dan menatap ke arah ratusan bahtera yang mengelilingi Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini segera memanggil tahanan spiritual. Begitu tahanan spiritual mendengar Xiao Yan memanggilnya, sosoknya pada saat ini segera melesat dan dirinya benar-benar siap untuk bertempur. Tahanan spiritual pada saat ini dipenuhi dengan doki dan dalam sekejap mata sosoknya berubah menjadi mata raksasa setinggi 100 meter. Sementara itu bersamaan dengan hal tersebut, teriakan keras pada saat ini segera datang dari utusan di atas bahtera. Mereka pada saat ini segera mengeluarkan formasi penguncian dewa. 8 sosok pada saat ini terlihat bergegas melesat keluar terlebih dahulu. Segel di tangan mereka pada saat ini berganti dan mereka bersiap untuk membentuk formasi agar langsung memblokir Xiao Yan. Salah seorang di antara mereka juga seketika berteriak jika formasi ini gagal maka mereka hanya harus menghabisi orang itu secara langsung tanpa ampun.